Kalau saya Senin kali ya Mbak yang berubah. Biasanya tuh, atasan tuh, riwa kalau hari Senin tuh Mbak. Tapi jangan bilang atasan ya Mbak ya. Mbak doang ini. Halo bos, maaf bos. Ternyata buat ngecek kualitas ban itu butuh sertifikasi loh Bridgetuners. Langsung aja yuk kita ngobrol sama Bapak Eko Aprianto dari Bridgetune Indonesia. Hai Bridgetuners, hari ini Tasya berkesempatan nih ngobrol langsung sama Pak Eko, salah satu karyawan dari Bridgetune Indonesia. Selamat pagi Pak Eko. Pagi Mbak Tasya. Sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Tasya. Mbak Tasya gimana kabarnya Mbak Tasya? Baik, luar biasa. Yes. Harus semangat ya. Pak Eko ngomong-ngomong boleh ceritain dikit nggak nih profil tentang Pak Eko? Singkat aja. Oke. Izin memperkenalkan ya Mbak ya. Nama saya Eko Aprianto. Saat ini saya sebagai PIC di sirkuit pengetesan Bridgestone atau biasa disebutnya Proving Ground atau PG biar PG enak ya, PG, Bridgestone PG gitu Mbak. Untuk pendidikan saya dulu di Bridgestone juga Mbak. Jadi Bridgestone punya lembaga pendidikan atau CSR ya Mbak dulu namanya LLKBS itu lembaga keterampilan selama 2 tahun kita diajarin free Mbak, tidak ada biaya, gratis. Tidak dipungut biaya SPSR pun. Basicnya emang engineering sih Mbak. Jadi di situ ada mekanik dan elektrik gitu. Saya masuk pendidikan tahun 2013 dan lulus 2015 berarti ya. Berarti kan dari 2015 9 tahun ya? 9 tahun udah bekerja sampai sekarang ini Mbak, udah 9 tahun. Dan setelah 9 tahun gitu melalang buana Mbak, masih di PG juga. Tidak bisa meninggalkan PG itu sendiri ya? Udah melekat ini Mbak. Jadi pertama dulu kan Technical Service Department seksinya. Terus pindah lagi ke seksi training. Oh banyak pindah-pindahnya ternyata ya? Loncat-loncat Mbak, jadi terus. ke seksi training. Dan terakhir 2020 sampai sekarang ini di OE Mbak, Original Equipment. Ini hubungannya dengan pabrikan mobil, pabrikan kendaraan lah, ada mobil, ada truk gitu ya. Tapi PG-nya masih melekat aja nih. Masih dalam naungan PG dibawa kemana-mana ya. Jadi kerjaannya mah sama aja sebetulnya. Gitu. Berarti secinta itu sama PG ya? Iya. Sama proving ground-nya ya? Tapi ada kesiapan khusus nggak sih Pak Eko? Misalnya kalau sebelum mulai kerja mungkin ada ritual tertentu gitu? Ritualnya paling ya kalau saya datang lebih awal sih Mbak. Terus kalau soal pekerjaan biasanya saya nyiapin alat-alat yang kiranya nanti mau dipakai Mbak. Jadi misalnya ada event bongkar pasang itu seperti kompresor segala macam, impak buat buka baut ban gitu kan. Terus untuk alat-alat tes seperti sound level, Vericom atau untuk pengetesan yang lain itu kita siapkan dulu supaya nanti kalau udah mulai tinggal ready gitu. Gasken gitu. Nggak usah nyari-nyari lagi seperti itu Mbak. Pak Eko. Siap Pak. Mengingat Bridgestone Indonesia adalah salah satu pabrik terbesar di Indonesia yang memproduksi ban berkualitas tentunya ya. Nah ngomongin soal kualitas gimana nih kualitas ban? Mungkin ada kriteria khusus? Jadi pertama keamanan atau safety gitu ya. Jadi misalnya di situasi jalan basah segala macam, ban yang bagus harus bisa gripnya masih bagus, mudah dikontrol gitu ya. Jadi memberi keselamatan bagi penumpang lah seperti itu. Apalagi kota Tasya kota Bogor hujan mulu tuh, jalanan licin, slippery ya. Itu penting banget itu Mbak. Jadi safety yang paling pertama. Terus yang kedua itu mungkin durability. Jadi selain safety juga tahan lama ya Mbak, awet gitu, tidak mudah aus, tidak mudah rusak. Baru nanti sebagai bonusnya kalau menurut saya ya performanya jadi masih nyaman digunakan gitu ya, tidak bising gitu, masih bisa memberi ya enak lah dikendarai seperti itu. Tapi yang paling utama safety itu. Pak Eko kalau misalnya buat mobil kita pribadi nih sebaiknya pakai ban yang gimana? Nah kalau menurut saya itu sesuai dengan segmennya Mbak. Jadi mobil kita segmennya apa? Contohnya misalnya LCGC gitu ya. Jadi lebih baik menggunakan ban yang hambatan gulirnya rendah, karena itu kan mementingkan save energy ya Mbak. Jadi biar lebih irit, jadi bisa mendukung teknologi mobilnya juga gitu kan. Atau mungkin mobilnya MPV gitu, bisa pakai yang keunggulannya di kenyamanan karena buat keluarga ya Mbak. Contohnya Turansa gitu ya. Atau SUV itu bisa juga, ada yang SUV kan macam-macam ya. Ada yang misalnya besar seperti Duller, kita ada Duller gitu ya, atau SUV sekarang kan ada mini-mini SUV gitu ya Pak. Kita bisa gunakan Turansa juga sebetulnya. Kalau yang suka
Atau kebut-kebutan, yang agak sedikit agresif driving gitu ya Mbak ya. Suka kebut-kebutan itu kita juga ada Mbak. Kita ada Technosport gitu kan. Terus untuk yang premiumnya misalnya Potenza seperti itu lebih bagus di stability atau yang suka satset gitu, enak gitu. Jadi lebih itu, stabil lah ya. Jadi kembali ke segmen dari mobil kita apa seperti itu Mbak. Kalau Pak Eko sendiri? Nah kalau saya sendiri kebetulan mobil saya SUV ya Mbak. Jadi saya Turanza. Jadi masih mementingkan kenyamanan Mbak. Karena dipakai keluarga juga sih. Iya sih benernya balik ke keluarga ya. Lebih penting ke kenyamanannya aja sih. Dan aman pasti. Dan aman. Aman nomor 1 sih Mbak. Harus aman dong. Nomor 1. Ya. Dengar Pak Eko diberangkatin ke Jepang ya. Bener apa bener? Alhamdulillah itu Mbak. Bener sih Mbak. Bener. Jadi dulu pas 2017 ya Mbak ya. Dulu training sebenarnya sambil liburan. Training sambil liburan? Ya, jadi dulu pas masuk 2015 akhir gitu kan ya Mbak ya. Ya 2017 itu sekitar 2017 itu alhamdulillah dapat kesempatan ke Jepang. Sama diajak atasan Mbak. Kalau saya sendiri kan masih piyik dulu ya Mbak, masih setahun kerja gitu ya. Masih setahun. Keren loh, setahun langsung berangkat ke Jepang loh. Alhamdulillah. Nggak semua dapat kesempatan itu ya. Iya alhamdulillah. Jadi dulu agendanya itu ada meeting jadi seluruh tester Bridgestone, Bridgestone global ya, dari macam-macam kumpul jadi satu untuk diskusi atau sharing mengenai masing-masing PG ya Mbak, jadi masing-masing sirkuitnya. Terus setelah meeting jadi saya juga mendapat kesempatan alhamdulillah untuk training dan evaluasi, jadi sekalian sertifikasi seperti itu. Dapat sertifikat juga berarti double, ya. Alhamdulillah double ya. Jalan-jalannya dapat, sertifikatnya juga dapat. Tapi ngomongin soal sertifikat, ngaruhnya apa sih sertifikat itu sama pekerjaannya Pak Eko? Kalau di Bridgestone itu Mbak, jadi kalau mau jadi evaluator atau tester gitu ya, itu harus ada sertifikasinya. Dan sertifikasinya itu ada beberapa tingkat ya. Ibaratnya umumnya sih ada basic, advance, dan pro gitu ya Mbak ya. Nah untuk yang basic itu kurang lebih cuma bisa mengetes ya kayak ambil data segala macam gitu ya. Kalau advance itu udah lebih main feeling. Dan kalau pro itu udah high speed Mbak. High speed jadi untuk tester ban-ban performa yang cepat di atas atau tinggi gitu ya. Ban balap misalnya seperti itu. Dan alhamdulillah dapat kesempatan itu sih Mbak. Iyalah tahun pertama udah langsung loh dapat kesempatan ke Jepang, kapan lagi gitu ya. Gratis lagi ya. Gratis lagi. Enak banget ya kayaknya hidupnya dimudahkan banget ya Pak Eko ya. Mbak. Alhamdulillah. Pak Eko, kalau misalnya pengujian ban biasanya misalnya di PG gitu, itu gimana tuh Pak? Jadi kalau untuk pengujian ban kita biasanya ada dua macam lah pada umumnya ya Mbak. Objektif itu biasanya menggunakan alat dan mengambil data. Jadi kita evaluasi menggunakan data-data yang didapat gitu kan. Yang kedua itu ada subjektif, itu dari feeling si drivernya tadi. Pakai feeling, pakai perasaan. Berarti drivernya cewek, katanya cewek pakai perasaan soalnya. Makanya tadi harus training dulu Mbak, jadi biar feelingnya itu udah benar-benar matang. Dapet gitu feelingnya. Gitu. Kalau alat-alat yang disiapin kalau pengujian gitu apa aja sih Pak Eko? Nah untuk alatnya biasanya kita ada sound level itu untuk pengetesan noise Mbak. Jadi suara pun kita ambil Mbak itu. Suara juga ada banyak sebetulnya Mbak, kalau dijabarin ya ada suara dari kembang ban, ada suara dari jalan beton, ada yang jalan apa itu macam aspal itu macam-macam. Hasil suaranya juga bisa beda-beda ya? Beda-beda. Nah untuk yang untuk pengecekan pengereman segala macam itu kita menggunakan alat namanya Vericom. Nah itu alat itu bisa buat pengereman, akselerasi segala macam juga. Berarti itu ada variabel penilaiannya juga ya Pak Eko dalam pengujian ban gitu? Ada Pak, ada beberapa variabel ya. Apa tuh? Kita biasanya contohnya untuk kenyamanan. Nah itu ada beberapa yang kita ukur seperti noise, berisik atau gitu tidak ya. Gitu ya. Terus keras atau tidak ban itu gitu ya. Dan untuk stabilitas misalnya kita ada stabilitas di jalan kering, ada di jalan basah gitu. Kalau di jalan kering kita biasanya ngetes untuk cornering gitu ya, cornering atau menikung. Menikung juga ada dua Mbak, ada yang speednya rendah, ada yang speednya tinggi gitu. Jadi yang agak tricky yang speed tinggi kayaknya ya. Terus ada lane change namanya itu pindah jalur Pak. Jadi itu simulasi sebenarnya
misalnya ada mobil mengerem mendadak atau barang jatuh di depan kita kan kita harus sigap cepat gitu ya, refleksnya ya. Jadi kita pastikan dalam kondisi seperti itu ban kita masih aman. Pengereman misalnya kita ambil data tuh Mbak, jaraknya berapa, waktu dari kita ngerem sampai berhenti itu berapa detik. Nah, nanti sampai kita compare. Jadi nggak cuma mobil itu berhenti, tapi justru berapa detik sampai pengereman maksimal atau sempurna gitu ya? Iya, seperti itu. Dan kita tag beberapa kali agar lebih akurat gitu. Nah Pak Eko kan tadi udah ceritain tuh, itu seolah-olah seperti sangat amat menarik dan mudah dilakukan. Padahal pasti ada kesulitannya sendiri. Tantangannya apa aja tuh Pak Eko? Jadi kalau tantangannya itu kita kan mengetes secara subjektif ya Pak, secara feeling. Jadi feeling orang kan beda-beda. Oh iya benar. Nah susahnya itu Pak, jadi kita mau menunjukkan gitu ya, menunjukkan hasilnya ke peserta itu yang agak susah. Karena kan ini hal yang nggak kelihatan ya. Iya betul. Kalau kelihatan seperti, oh ini martabak enak seperti ini bentuknya silahkan coba kan enak gitu ya. Terlihat sama ini kan kalau perasaan. Kita, ya, oh ini lebih nyamannya yang kayak apa gitu kan. Oh, iya, kita dalam visualisasinya agak susah. Nah jadi kita harus mencari itu Mbak metode-metode lain yang bisa ditunjukkan. Misalnya untuk kenyamanan kita kasih objek gitu ya, mobil A, mobil B kasih objek. Yang satu kok geraknya sedikit gitu, yang satu kok geraknya bubuk. Jadi kan nanti ketahuan. Oh ini jadi lebih minim goncangan gitu, jadi lebih nyaman seperti itu. Harus ya itu Mbak, harus nyari metode-metode kayak gitu sih. Susahnya seperti itu. Oh iya benar. Jadi dia kan bisa lihat, oh ya ini goncangannya lebih kerasa, ini lebih halus gitu misalnya. Betul, seperti itu. Oke, Pak Eko, kalau misalnya kesukaannya, kalau tadi kan tantangannya, kalau ini kesannya selama bekerja di Bridgestone Indonesia, apa yang bikin selalu di hati lah gitu? Kalau kesenangannya ya, kebetulan kan ini juga dipakai untuk eksternal ya Mbak ya, jadi beberapa pihak datang untuk meminjam PG kita. Oh ini PG juga sudah dipinjam ya? Dari OEM datang, jadi kita kan jadi tahu cara pengetesan mobil itu seperti ini gitu ya. Terus nambah relasi juga gitu kan. Terus misalnya ada event gitu, kita jadi tahu oh settingnya seperti ini ya. Oh kalau mereka ambil data seperti ini ya gitu kan. Jadi terus misalnya ada mobil baru, nah kita duluan tahu dong. Tahu duluan nih sebelum udah di pasar, wah udah tahu saya mah gitu. Oh, iya, seperti itu. Jadi lebih nyuri start lah gitu. Colong start duluan. Iya, nyolong start duluan seperti itu. Dengar-dengar Pak Eko katanya suka olahraga. Nah, olahraga apa nih? Jadi kalau saya mah olahraga apa aja sih Mbak? Semua? Apa aja diajar. Walaupun gak jago-jago amat mah apa aja diajar. Tapi semua gas kan? Tapi nggak ada preferensi kesukaan, misalnya sepak bola, basket atau apa? Nah, kalau kesukaan saya lebih ke bulu tangkis biasanya. Kenapa tuh bulu tangkis? Jadi ya lebih ini aja sih Pak, soalnya kalau poli kan tinggi badan kurang mendukung ya. Enggak juga lah. Terus kalau mau sepak bola udah kegemukan lari nggak bisa gitu kan. Kalau badminton kan sama, badminton kan udah lapangannya agak kecil, 2 orang pula gitu kan. Oh iya benar, mainnya tim, bisa bagi tugas. Mainnya yang ganda, spesialis ganda. Itu biasanya olahraganya kapan? Pulang kerja, Sabtu Minggu atau? Kalau saya biasanya pulang kerja aja Mbak. Pulang kerja atau kadang-kadang enggak sih. Kan emang cari capek namanya olahraga ya Pak ya, cari keringet gitu. Iya Bang. Kadang-kadang pas istirahat gitu iseng kadang. Karena di kita kan ada support center nih Mbak, free gitu kan. Asik. Jadi kapan aja bisa dipakai gitu. Orang-orang istirahat makan ini buang kalori ya. Iya. Oke. Soalnya kalau Sabtu Minggu udah ini Pak, kenapa? Udah di-booking, Di booking? sama orang rumah gitu. Jadi udah nggak bisa ngapa-ngapain. Family time ya? Iya, betul, udah nggak bisa diganggu-gugat ya? Nanti istri manyun lagi. Jangan ya, jadi memang Sabtu Minggu khusus untuk keluarga. Terakhir boleh Pak Eko ya? Boleh, silakan Pak. Punya nggak sih pengalaman best day sama worst day-nya versi Pak Eko? Versi saya? Iya. Kalau worst day itu biasanya kalau saya Senin kali ya Mbak yang berubah. Biasanya tuh, atasan tuh, kalau hari Senin tuh Mbak. Emang iya? Ini itu gitu ya. Terus hari pertanggungjawaban. Oh iya, karena kan kemarin Sabtu Minggu libur, kita udah santai-santai, begitu masuk kantor langsung jeng gitu kan. Tapi jangan bilang atasan ya Mbak ya. Mbak doang ini. Rahasia Mbak doang ya. ini. Berarti ini nanti ditayanginnya ini ya, di belakang aja ya, disumput-sumputin. Kalau happy-nya terbaiknya biasanya sih Jumat lagi, Sabtu Minggu libur soalnya. Tanggal 24. Gajian! Bener gak sih? Celung gitu kan. Apa tuh celung? Dompetnya berat. Ada ting-tung gitu kan. Notifikasi transaksi. Dompet terasa berat gitu ya.
ada money masuk gitu ya. Gajian gitu ya. Benar. Kalau di kantor happy, sampai rumah juga happy, istri juga happy kan. Ikut-ikutan happy. Best day jadi itu ya. Terasa enak banget hidup tuh. Ringan banget rasanya. Ya. Tanggal 24 atau 25 ya? 24, 25. Wah itu tuh tanggal-tanggal harus dipepet terus. Oke deh, makasih banyak Pak Eko. Sukses Sama-sama terus. Mbak Tasya, terima kasih. Sukses juga. Itu tadi Bridge Tuner, kita udah ngobrol-ngobrol sama Pak Eko seputar kesehariannya. Jangan lupa untuk pantengin terus sosial media kita. Follow Instagramnya di @bridgetune.id. Nextnya kita ngobrol sama siapa lagi ya?